Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun kita berada. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini buat setiap anugerah, kasih, berkat, pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita.
Kita bersyukur karena kita punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu baik bagi kita. Pagi ini kita akan mengawali seluruh aktivitas kita di dalam Dia, bersama Dia. Dan biarlah kita boleh sungguh meninggikan, mengagungkan namanya, Dia yang layak ditinggikan, Tuhan Allah kita, Bapa kita, dan menyembah Dia. Tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu, untuk setiap kasih-Mu, kami bersyukur. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Sembah Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur, kami bersyukur Tuhan. Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Kata lebih sungguh lagi, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Bapa, Engkau baik, Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memuji-Mu, aku menyembah-Mu,
Bapa, kami bersyukur karena kami punya Bapa seperti Engkau. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh teramat baik bagi kami. Bapa yang tidak pernah memandang muka, Bapa yang tidak pernah mengasihi kami dengan syarat, tapi Bapa yang begitu terus mengasihi kami apapun keberadaan kami. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami bersyukur karena Engkau Bapa yang menerima kami apa adanya. Kami bersyukur kami punya Allah yang bersedia menjadi Bapa sebagaimana Engkau Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini untuk hari baru yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan baru Tuhan berikan kepada kami. Kami sungguh Tuhan rindu, kami memuliakan Engkau, meninggikan Engkau, dan selalu Tuhan menjadikan Engkau sebagai yang utama dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah Engkau berkenan akan setiap puji-pujian dan penyembahan kami, ucapan syukur kami melalui nyanyian yang sederhana ini. Biarkan Tuhan Kau melihat kami, kesungguhan hati kami, ketulusan hati kami, kemurnian hati kami, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, pagi ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman. Tuhan, urapi kami, buat kami mengerti dan bimbing kami, untuk kami boleh memahami setiap kehendak-Mu melalui pembacaan firman dan juga renungan ini. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita membuka Alkitab kita dari kitab Yesaya. Yesaya, kita akan membaca ayat yang pasal yang ke-10, kita akan membaca ayat yang ke-15 saja. Kita akan membaca ayat yang ke-15. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya, atau gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Seolah-olah gada menggerakkan orang yang mengangkatnya, dan seolah-olah tongkat mengangkat orangnya yang bukan kayu. Saudara, memang ini kalau kita membaca satu ayat ini seolah-olah kita berbicara tentang semacam perumpamaan begitu ya. Perumpamaan, peribahasa. Saudara, konteks ayat ini sebetulnya pasal 10 itu berbicara tentang bagaimana Allah menubuatkan tentang hukuman ya, atau musibah atau celaka yang akan menimpa bangsa Asyur. Tetapi secara prinsip itu juga yang akan terjadi kepada siapapun yang mempunyai sikap yang sama seperti bangsa Asyur. Saudara, ayat yang ke-15 ini menekankan bagaimana sering atau kecenderungan orang atau bangsa atau apapun yang berhasil atau yang menjadi baik atau yang menjadi kuat merasa bahwa dialah yang kuat, dialah yang berhasil. Saudara, sadarkah kita bahwa kadang hal yang berbahaya dalam kehidupan Kristen atau iman kita adalah ketika kita memuji diri sendiri atas apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita. Sekali lagi, hal yang berbahaya adalah, atau hal yang berbahaya adalah ketika dalam kehidupan kita adalah ketika kita memuji, membesarkan diri sendiri atas apa yang Tuhan Allah lakukan terhadap kita. Nah, saudara, Nabi Yesaya memberikan satu gambaran yang sangat sederhana sebetulnya. Tadi bentuk ayat itu pertanyaan. Adakah kapak memegahkan diri terhadap orang yang memakainya? Adakah gergaji membesarkan diri terhadap orang yang mempergunakannya? Saudara, kapak dan penggunanya yang menggerakkan. Apakah kapak yang notabene adalah alat itu merasa diri lebih hebat oleh karena berfungsi dia untuk memotong kayu, menumbangkan kayu? Sehebat-hebatnya kapak,
tanpa ada orang yang menggerakkan untuk memotong atau menebang kayu, dapatkah kapak menebang kayu dengan dirinya sendiri? Demikian juga gergaji. Setajam-tajamnya gergaji, tanpa ada orang yang menggerakkan gergaji itu, mempergunakannya untuk menggergaji, mampukah gergaji itu memotong kayu? Nah, ayat ini bagian B lebih lagi menohok kita. Seolah-olah gada itu pemukul itu, benda mati juga, menggerakkan orang yang mengangkatnya. Siapa yang menggerakkan siapa? Seolah-olah, ya kan? Tongkat mengangkat orang yang bukan kayu. Lebih lagi ya. Tongkat itu kayu. Tapi ketika tongkat berfungsi, apakah tongkat bisa berkata, "Oh, aku yang menggerakkan kamu"? Nah, sebenarnya gambaran ini, peribahasa atau perumpamaan ini mengatakan betapa sering kita lupa ketika kita dipakai oleh Tuhan Allah untuk kita melakukan sesuatu. Maka tadi statement saya yang awal adalah yang sering menjadi hal yang berbahaya bagi kita dalam iman Kristen adalah kita memuji diri sendiri atas apa yang Tuhan lakukan kepada kita. Saudara, maka saya sangat senang dengan apa yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 itu ya. 1 Korintus 15 ayat 10 itu. Dia katakan apa? Tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Saudara saya dan saudara, ini Allah Tuhan. Apapun yang Tuhan izinkan, atau bagaimanapun Tuhan memakai kita, karya-karya melalui kita, semestinya yang berhak, yang layak kita agungkan adalah Tuhan Allah. Saudara, kadang dalam hidup kita itu menyikapi kekurangan, kemiskinan, ya, atau kelemahan itu biasanya lebih baik. Kenapa? Karena ketika kita miskin, ketika kita ada dalam segala keterbatasan, ketika kita ada dalam kekurangan, kita menyadari kekurangan kita dan kita mencari Dia, Tuhan Allah kita. Tetapi seringkali orang jatuh ketika Tuhan mengizinkan keberhasilan dalam dirinya. Dia sukses, dia diberkati, dia berhasil sebagai seorang pemimpin, dia berpengaruh, dia mempengaruhi begitu banyak orang, dan biasanya apa yang terjadi? Memegahkan diri. Saudara, kemarin ya kita membaca tentang kita membaca tentang Uzia, saudara, tentang Uzia. Saudara, ketika Uzia menjadi kuat, Alkitab mengatakan dia sombong. Padahal Uzia raja yang terkenal taat kepada Allah. Tapi ketika menjadi kuat, saudara, maka tidak salah juga ya kalau ayat yang mengatakan apa? Justru dalam kelemahankulah Tuhan Allah, kuasa Allah menjadi nyata. Saudara, kesadaran bahwa saya dan saudara alat itu sangat penting. Kalau Tuhan berikan kepada kita kesempatan untuk melakukan perkara besar, ingat, saya dan saudara
hanyalah alat. Ada banyak contoh dalam Alkitab yang bisa kita pelajari. Betapa orang yang melupakan dirinya sebagai alat dan memegangkan dirinya sendiri. Seperti bangsa Asyur ini dibinasakan oleh Tuhan. Saudara, lihat dirimu masing-masing. Mari kita introspeksi diri. Ketika Tuhan izinkan kita untuk berhasil melakukan segala sesuatu, untuk sukses dalam pekerjaan, untuk berhasil dalam rumah tangga, untuk berhasil di dalam mungkin pelayanan. Ingat, Tuhan, saya ini hanya alat. Engkau yang layak ditinggikan. Engkau yang layak diagungkan. Saya hanya alat. Saudara, tetaplah sadari bahwa kita semua hanya alat. Tanpa campur tangan Tuhan, saya dan saudara seperti kapak yang tidak dipegang oleh orang untuk dipukulkan, maka tak berfungsi apa-apa. Tanpa campur tangan Tuhan, saya dan saudara seperti gergaji yang ketika tidak dipakai oleh penggergaji, tidak berfungsi apa-apa. Jadi jangan pernah kamu berpikir kamu lebih hebat daripada penggergaji. Jangan pernah kamu berpikir kamu lebih hebat daripada tukang yang memakai kapak itu. Saudara, saya dan saudara sekali lagi hanya alat. Dan biarlah kesadaran ini menjadikan saya dan saudara terus bergantung kepada Tuhan Allah dan terus menyadari betapa sumber kekuatan kita hanya Dia. Saudara, biarlah Tuhan selalu ditinggikan dalam kehidupan kita. Biarlah dalam setiap keberhasilan kita, Tuhan tetap yang mendapatkan kemuliaan. Bukan saya dan saudara. Kiranya dijauhkan dari kita kesombongan, keangkuhan, dan memegahkan diri. Tapi biarlah Tuhan yang kita muliakan. Tuhan, kami hanya alat-Mu, pakai kami. Kami mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Katakan sekali lagi di hadapan Tuhan, Tuhan, kami mempersembahkan tubuh kami, pakai kami sebagai alat-Mu. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembahkan Tuhan, amin. Ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami bersyukur hari ini Tuhan mengingatkan kami hanyalah alat-Mu, dan kami siap Engkau pakai Tuhan menjadi alat apapun yang Tuhan menginginkannya. Kami bersyukur kalau Tuhan boleh memakai kami sebagai alat yang mulia,
Kami bersyukur kalau Tuhan boleh memakai kami menjadi alat untuk melakukan sesuatu. Tuhan, kami rindu, kami terus menyadari betapa kami ini alat. Dan biarkan melalui apa yang Tuhan izinkan untuk kami lakukan, Tuhanlah saja yang dipermuliakan. Bukan kemegahan diri kami, bukan kesombongan diri kami. Jauhkan kami selalu membanggakan diri. Tuhan, jauhkan diri kami menceritakan tentang keberhasilan-keberhasilan kami. Karena ketika itu kami lakukan, kami sedang membanggakan diri dan merendahkan Engkau yang sebenarnya yang berkarya melalui kami. Tuhan, ampuni kami kalau kami dalam kehidupan kami seperti kapak, kami seperti gergaji yang membanggakan diri, lupa bahwa orang yang menggunakan kapak lebih besar daripada kapak itu sendiri. Orang yang menggerakkan gergaji lebih besar daripada gergaji itu. Dan kami sadari Tuhan bahwa Engkaulah yang memakai kami. Kami siap Tuhan. Dan Tuhan tolong kami untuk kami boleh menyadari kebenaran ini. Kami hidup rendah hati. Kami hidup Tuhan untuk terus mempermuliakan Tuhan. Kalau kami bisa melakukan ini dan itu bukan karena kami sendiri. Biarkan seperti Rasul Paulus yang melihat kebenarannya. Bahwa kalau kami ada sebagaimana kami ada sekarang ini. Karena karunia, karena anugerah-Mu. Bukan karena kehebatan kami sendiri. Kalaupun kami harus bekerja keras, itu juga bukan karena kami. Tapi karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih. Engkau sungguh teramat baik bagi kami. Engkau memakai kami. Siapakah kami ini? Sehingga Engkau boleh memakai kami. Tuhan, sebuah kehormatan kalau kami boleh terlibat di dalam pekerjaan dan pelayanan-Mu. Sebuah kehormatan kalau kami boleh Tuhan pakai untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Pagi ini kami mau bersama-sama berdoa secara khusus Tuhan. Tuhan, biarkan kami boleh, Tuhan, yang setiap pribadi yang sudah mengalami kasih, yang telah mengalami anugerah-Mu, yang telah menerima keselamatan daripada Engkau. Tuhan, pakai kami melalui kehidupan kami, untuk kami boleh sungguh memancarkan kasih yang Tuhan telah berikan kepada kami, memancarkan kasih yang Tuhan telah nyatakan kepada kami, melalui atau kepada orang-orang di sekeliling kami. Berkatilah ya Tuhan, untuk kami semuanya, agar kami boleh memiliki beban, mengasihi mereka, terutama mereka yang belum mengenal Tuhan, terutama mereka yang belum percaya kepadamu, terutama mereka yang belum memiliki kepastian keselamatan, baik itu keluarga kami maupun itu orang-orang di sekitar kami. Tuhan, Engkau tolonglah kami. Kami pagi ini berdoa untuk setiap pelayanan-pelayanan misi, pelayanan-pelayanan penginjilan Tuhan. Kami mau Tuhan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Apakah itu pelayanan misi yang dilakukan oleh gereja-gereja, oleh lembaga-lembaga misi, baik yang berupa church planting maupun pelayanan-pelayanan kontekstual atau pelayanan kepada Tuhan lintas generasi. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berkati Tuhan para misionaris, orang-orang yang terpanggil khusus untuk pelayanan misi Tuhan, dimanapun mereka, kepada suku-suku, daerah atau wilayah tertentu. Tuhan, Kau sungguh yang turut campur tangan. Bahkan kami sungguh berdoa Tuhan, supaya juga untuk setiap pelayanan terhadap gereja dalam gereja lokal pun, biarkan kami juga boleh Tuhan melalui sikap kami, melalui visitasi kami, melalui apapun yang kami kerjakan, kami boleh juga memberitakan Injil kerajaan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan dalam kehidupan kami, agar melalui kehidupan kami Injil Tuhan diberitakan. Berkati juga untuk pemberitaan Injil melalui sosial media Tuhan, untuk menjangkau lintas generasi, bahkan lintas agama Tuhan. Berkati ya Bapa, agar kami bisa menggunakan sosial media dengan baik, dengan bijak, bermanfaat bagi kemuliaan Tuhan, bukan menggunakan sosial media untuk dengan sembrono Tuhan. Tuhan, kami percaya melalui alat-alat yang saat ini ada, kami juga bisa mempergunakannya untuk memberitakan kebenaran-Mu. Tuhan, terima kasih, dan biarlah sikap kami dengan orang sekitar kami juga boleh mencerminkan kami orang yang hidup di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, kami boleh serahkan juga untuk setiap saudara-saudara kami
dalam setiap kehidupan mereka, terutama mereka yang sedang dalam keadaan sakit. Biarlah Tuhan Kau senantiasa yang terus menyertai mereka, mereka yang dirawat di rumah sakit, mereka yang sedang dalam pengobatan, mereka yang dalam proses terus perawatan, mereka yang sedang dalam proses Tuhan untuk menjalani tindakan-tindakan medis. Kami percayakan kepadamu, dimanapun mereka berada, biarlah Tuhan mereka terus berharap kepadamu karena sumber kesembuhan adalah Engkau. Dan biarkan Tuhan saudara-saudara kami mengalami betapa dalam kondisi sakit pun Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan Allah bersama dengan mereka. Berkati juga kami dalam setiap pekerjaan dan aktivitas, apapun profesi kami ya Tuhan. Biarlah melalui pekerjaan kami pun kami boleh menjadi saksi, menjadi teladan di tengah-tengah lingkungan pekerjaan, di tengah-tengah lingkungan kantor, di tengah-tengah lingkungan bisnis kami. Kami boleh bersikap sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Terima kasih Bapa, berkati juga anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik mereka yang kuliah maupun yang masih sekolah. Supaya anak-anak kami pun terus Tuhan jaga, lindungi, bentengi. Dan anak-anak kami Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu. Kami rindu dan kami terus berdoa memberkati generasi-generasi saat ini. Supaya anak-anak kami boleh sungguh-sungguh menjadi anak-anak yang berkualitas, menjadi anak-anak yang di dalamnya Tuhan bekerja, menjadi anak-anak yang boleh Tuhan pakai untuk memimpin, untuk memenangkan generasinya bagi kemuliaan-Mu. Tuhan terima kasih seluruh kehidupan kami hari ini, semua aktivitas kami. Tuhan berkatilah, kami menyerahkan buat setiap kami, mungkin yang sedang ada dalam luar kota, di luar negeri, baik dalam pekerjaan, atau dalam pendidikan, atau dalam urusan-urusan lain. Tuhan lindungi kami, dimanapun kami ada. Kami mempercayakan hidup kami kepadamu, karena kami menyadari di luar Tuhan, kami tidak bisa apa-apa. Tuhan terima kasih, kehidupan kami hari ini, semua kami percayakan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan jadikan kami alat-Mu. Dan kami selalu menyadari betapa kami hanya alat. Dan biarlah kemuliaan hormat hanya bagi Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menerima berkat daripada Tuhan saja. Maka kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari pagi hari ini, sepanjang hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara dimanapun berada, selamat berkarya, selamat beraktivitas. Kiranya kita menyadari bahwa saya dan saudara hanyalah alat. Biarlah segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Kiranya dalam kesadaran kita demikian, Tuhan semakin berkarya dalam kehidupan kita. Selamat beraktivitas, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom, Immanuel.